Sekali lagi saya katakan, kebanyakan orang-orang ingin melakukan hal yang besar ketika dia ingin mendapatkan perubahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Pesan Langit Official. Sahabat, hari ini kita akan membahas tentang program yang sama, yaitu masih membahas tentang pola rezeki. Teman-teman, mungkin pernah teman-teman mengalami sebuah keajaiban, mengalami sebuah miracle, di mana teman-teman bersedekah, melakukan kebaikan, dan waktu melakukan sedekah atau kebaikan tersebut, teman-teman langsung mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa amal kebaikan, sedekah itu akan mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, perkaranya ketika kita mendapatkan sebuah keajaiban dan kita meyakini, pertanyaan besarnya adalah apakah itu sudah menjadi pola, apakah itu sudah menjadi sebuah metode yang justru kita lakukan berulang-ulang. Kebanyakan dari kita ketika kita mendapatkan sebuah keyakinan, sebuah pola, ketika contohnya saja ketika bersedekah, maka kita akan stop di situ. Nah, ibaratnya seperti ini, teman. Kalau kita menguasai satu jurus di sebuah gerakan bela diri, gerakan itu terus kita ulang-ulang. Kita kuasai betul-betul jurus itu, maka otomatis kita akan menjadi orang yang ahli dalam jurus tersebut. Atau teman-teman menguasai sebuah tendangan. Bagaimana tendangan yang bisa mematikan, tendangan yang istilahnya bisa melumpuhkan secara permanen, melumpuhkan secara dalam tempo yang singkat misalkan. Nah, itu dikuasai benar-benar sehingga seorang bela diri itu menjadi ahli. Ketimbang seseorang yang mohon maaf, dia bela diri berusaha menguasai semua jurus, tetapi tidak ada yang ahli dalam satu bidang apapun, dalam satu jurus apapun. Nah, ketika teman-teman melakukan amal kebaikan, teman-teman harus justru continue istiqomah dalam hal tersebut, sehingga teman-teman akan mengalami sebuah hasil yang berbeda ketimbang ketika mungkin melakukan amal kebaikan itu stop sampai di situ saja. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan tanpa harus berpikir besar. Amal apa sih? Misalnya teman-teman hari ini mohon maaf kita belum diberi rezeki uang yang lebih untuk bersedekah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya saja ketika kita berada di masjid, kita melihat sendal yang tidak tersusun rapi, coba kita mulai saat ini kita susun sendal orang-orang yang sholat berjamaah. Nah, continue saja hal itu setiap hari, apalagi kalau kita satu hari satu malam sholat 5 waktunya berjamaah, tentu itu menjadi sebuah pola, sebuah kebiasaan yang baik. Dan tentu kita berusaha di samping melakukan amal itu, kita berusaha untuk mengikhlaskan, kita hanya berharap kepada Allah. Atau teman-teman ketika parkir motor, parkir mobil, berusaha melebihkan uang parkirnya walaupun hanya 1.000, ya itu menurut kita hal yang kecil. Tetapi ketika itu dilakukan continue, maka akan berdampak bagi perubahan kehidupan kita semua. Nah, seringkali orang-orang akan berpikir besar untuk melakukan sebuah perubahan besar. Sekali lagi saya katakan, kebanyakan orang-orang ingin melakukan hal yang besar ketika dia ingin mendapatkan perubahan besar. Tetapi
pengalaman saya pribadi, banyak hal-hal yang kecil yang saya lakukan, namun secara kontinu terus-menerus, sehingga itu justru mampu merubah hal-hal yang besar dalam kehidupan saya. Nah, saya pribadi mengajak kepada diri saya beserta kepada teman-teman, ayo lakukan amal kebaikan sekecil apapun itu secara kontinu, insya Allah kehidupan kita akan berubah, kehidupan teman-teman akan berubah. Nah, semoga saja dengan materi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita, meringankan kita dalam melakukan amal kebaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.